Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La hadratin Nabil Mustafa sallallahu alaihi wasallam suci wa dzurriyyatihi wa ansarihi wa ahli baiti ajma'in. Lahum al-fatihah. Subhanal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Summa mu'allif hadzal kitab wa muassis hadzal ma'had. Faman istama'a bihadzal kitab lahum al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Suratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki ku fasal swiji fil wudu'i ing dalem mertelaaken wudu. Jadi sekarang praktek penggunaan air yang kemarin sudah dijelaskan dari jenis-jenis semua air, kemudian sekarang penggunaannya. Wa huwa utawi wudu iku makulul makna den angen-angen alasane. Di sini langsung dijelaskan kalau masalah wudhu itu makulul makna. Kenapa seperti itu? Karena sebenarnya kalau difikir prosesi wudhu itu tidak ada hubungan secara langsung dengan perkara-perkara yang mewajibkan wudhu. Misalnya sholat itu mewajibkan wudhu. Tapi apa hubungannya? Itu masih belum bisa terpikirkan. Makanya ulama yang terdahulu mengatakan makulul makna. Belum bisa menghubungkan antara keberadaan wudhu dengan sholat. Tapi karena ini merupakan prosesi ibadah, maka kita harus menjalankannya. Kalau dianggap nadhofah, bebersih, atau membersihkan diri, kenyataannya juga tidak membersihkan diri. Karena setiap perkara yang harus dibersihkan dari badan itu sudah ada aturan untuk membersihkannya. Makanya dikatakan makulul makna. Wa furida lan den fardhoaken apa wudu ma'as sholati bareng sartane salat. Alal aujahi miturut ing atase kaul kang kuat wajahi qoblal hijrati ing dalem sadurunge hijrah bisanatin kelawan lot setahun. Kemudian kefarduan wudu itu ditentukan bersamaan dengan sholat. Jadi ada perintah sholat, juga ada perintah untuk melakukan wudhu. Itu menurut qaul yang kuat. Berarti ada qaul-qaul lain yang kurang kuat. Dan waktunya qoblal hijrah bisanatin, setahun sebelum hijrah. Jadi sebelum tahun itu sholat belum ada. Kemudian ada ketentuan sholat pada saat Isra Mi'raj. Setahunnya lagi baru Nabi hijrah ke Madinah. Wahwa utawi wudu iku min khosoisi hadil umati, setengah saking kekhususane ikilah umat, bin nisbati kelawan den nisbataken li bagiatil umami maring sekerine pira-pira umat, lali nabi lali ambiyaihim ora maring pira-pira nabine umam. Wudhu adalah ibadah yang khusus untuk umat Muhammad. Kalau dilihat dari kedudukan umat. Jadi maksudnya hanya umat Muhammad yang diharuskan melakukan wudhu. Umat-umat yang lain belum ada. Jadi keistimewaan umat Muhammad ya termasuk seperti ini. Sebenarnya banyak keistimewaan, kekhususan umat Muhammad dibanding dengan umat-umat yang lain. Tapi di sini wudhu, karena membahas masalah wudhu, disebutkan wudhu adalah khosoisu hadhil umat. Tapi la li ambiyaihim, maksudnya
untuk Nabi kemungkinan besar ada perintah melakukan wudhu, tapi umatnya belum. Wa mujibuhu utawi perkara kang majibaken wudhu iku al hadasu hadas. Wa iradatu fi'li ma lan ngarepaken nglakoni barang ya tawaqqafu kang dadi kandhek apa ma alaihi ing atase wudhu. Kemudian perkara yang mewajibkan wudhu itu adalah hadas, dan orang yang berhadas itu akan melakukan perkara yang mengharuskan wudhu. Jadi ini dua perkara yang menjadi penyebab seseorang itu wudhu. Huruf atofnya wawu, artinya sejajar. Hadas dengan irodatu fi'lin itu sejajar. Mutlakul jam'i, istilahnya seperti itu. Berarti kalau ada orang hadas belum ingin melakukan sesuatu yang mengharuskan wudhu, juga belum diwajibkan. Sebaliknya, orang yang ingin melakukan sesuatu yang diharuskan memiliki wudhu, tapi kenyataannya tidak hadas, juga tidak harus melakukan wudhu. Makanya saling berkaitan antara hadas dan irodatu fi'lima yatawaqqafu. Kalau salah satunya masih belum diwajibkan. Wa kadza lan kelan kaya mengkono-mengkono wudhu. Yuqalu den dawuhaken apa dza fil ghusli ing dalem adus. Maksudnya kewajiban mandi besar itu juga berpengaruh dengan hadas dan irodatu fi'lima yatawaqqafu alaihi. Berarti perkara yang mengharuskan mandi dan dia ingin melakukan perkara yang orang tersebut tidak memiliki hadas besar, baru itu diwajibkan. Jadi tidak setelah kita batal wudhunya langsung wajib wudhu, atau setelah kita memiliki hadas besar kemudian harus langsung mandi, itu tidak. Tapi kalau kita sudah irodatu fi'lima yatawaqqafu, bisa ditunda, maksudnya seperti itu. Wa furudul wudhu'i utawi biro-biro fardune wudhu iku sitatun 6. Anak kecil ini semua sudah tahu, tapi yang harus diperhatikan nanti proses pelaksanaan wudhu, kita harus berhati-hati agar wudhunya itu benar-benar sesuai dengan aturan yang diharuskan. Yang pertama adalah al-awalu daikang awal iku an-niyatu niat. Jadi 6 perkara ini semua harus dikerjakan berurutan. Yang pertama niat. 5 krono dawuh soha kang sohe opema mingkaulihi nyatane saking dawuh jeneng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Innamal a'malu binniyati, nyatane dawuh innamal a'malu binniyati. Yang pertama tadi disebutkan niat, dasarnya adalah hadis Nabi innamal a'malu binniyat. Di sini lafaz al-a'malu harus diperhatikan. Kalimat al-a'malu ini mengandung mudhof yang dibuang. Jangan serta-merta diartikan innamal a'malu binniyat tanpa ada perkara yang dibuang, tapi harus ada mudhof yang dibuang. Jadi pengertian dari innamal a'malu bukan amal saja, tapi sahnya amal. Karena kalimat yang dibuang itu kalimat sihatu. Sihatun yang dibuang, kemudian kalimatnya menjadi innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya sahnya amal itu dengan niat. Itu pengertian secara garis besar. Sahnya amal, bukan sesungguhnya amal itu dengan niat. Kalau diartikan seperti itu tanpa ada pembuangan kalimat, ibadah jadi hancur nanti. Karena amal itu cukup dengan niat. Itu kalau tidak ada kalimat sihatun. Makanya harus ada kalimat yang dibuang, yaitu lafaz sihatun. Sesungguhnya
sahnya amal itu dengan niat. Artinya kalau kita mau melakukan sesuatu harus diniati terlebih dahulu. Semua pekerjaan. Jadi kalau kita mengerjakan perkara yang baik kemudian ingin mendapatkan pahala, ya harus diniati. Kalau tidak diniati, tidak akan mendapat apa-apa. Jadi cuman perkara dunia, tidak sampai ke perkara akhirat. Itu yang harus diperhatikan tentang niat. Mau mengaji juga harus niat. Niat mencari ilmu, karena mencari ilmu hukumnya wajib seperti itu. Bukan datang terus duduk tidak mengerti tujuannya, itu ya menghabiskan waktu. Tidak menjadi amal. Inama sihatuha, tegese utawi saya amal iku bin niati, tetap kelawan niat. Ini kalimat aslinya. Kemudian dalam hadis innamal amalu bin niat, tidak boleh dirubah, ada mudhof yang dibuang. Watajibu mongko wajib apa niat. Karena ada ketentuan seperti ini, maka hukumnya wajib. Karena disebutkan amal bisa sah kalau kita berniat. Imma niatu raf'i hadasin. Kemudian niat wudu itu bagaimana? Sebenarnya banyak. Makanya di sini langsung dijelaskan imma niatu raf'i hadasin. Imma niatu raf'i hadasin, ono kalane niat kelawan ngilangi hadas. Ini yang pertama. Jadi seperti niat yang umum, nawaitul ghusla li raf'il hadasil asghari, itu namanya niatu raf'i hadasin. Niat menghilangkan hadas. Karena orang sudah melakukan hadas kecil pada umumnya untuk diwajibkannya melakukan wudhu. Ai raf'i hukmihi, tegese ngilangaken hukume hadas. Jadi maksud hukumnya hadas itu yang dihilangkan. Karena tidak bisa menghilangkan hadas kalau menurut akal. Wong yang keluar dari dua jalan itu masa wajahnya yang dibasuh. Kalau dipikir seperti itu tidak nyambung. Makanya tadi sudah didasari dengan makulul makna. Jadi Allah sendiri yang mengerti bagaimana hubungannya bisa sampai terjadi begitu. Wa inna wa senajan niat sopo mutawaddi ba'du ahdasihi ing setengah biro-biro hadase mutawaddi. Tadi disebutkan niatnya dengan menghilangkan hadas. Di sini tidak harus menyebutkan semua hadas yang telah dilakukan, tidak, tapi cukup dengan sebagian hadas. Misalnya, ka'annama koyento turu sopo mutawaddi. Orang yang tidur hadasnya juga hilang. Wabala lan nguyuh sopo mutawaddi. Berarti kan memiliki dua hadas. Fanawa mongko niat sopo mutawaddi raf'a hadasin naumi ing ngilangi hadase turu. Lal bauli ora niat ngilangi hadase nguyuh. Ini contoh orang yang memiliki dua hadas tapi yang disebutkan hadasnya cuman satu, tapi tidak disebutkan juga boleh. Yang penting menghilangkan hadas secara mutlak. Kalau disebutkan sebagian juga boleh, asal di sini karena nanti disebutkan sabkul lisan, jadi tidak disengaja. Lianal hadasa, ini alasan kenapa diperbolehkan. Lianal hadasa krono teman seneh hadas ikulah yutajazau ora kena den bagi-bagi opo hadas. Ini alasannya karena hadas itu tidak memiliki bagian. Jadi sekali keluar satu bagian itu sudah dinamakan hadas secara utuh. Makanya tidak perlu diucapkan, langsung
Nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari lillahi ta'ala, selesai. Itu kalau niatnya dengan raf'u hadas, menghilangkan hadas.